Semuanya bermula pada suatu ketika di siang itu seorang pejalan kaki yang bernama Ari dikagetkan dengan sebuah pemandangan yang membuatnya terpaksa menghentikan langkahnya menuju masjid untuk melaksanakan ibadahnya. Kalau nggak salah pada saat itu ia melihat sesosok benda asing yang mirip bentuk tubuh manusia tersamarkan dengan sampah-sampah dedaunan dan ranting-ranting yang mulai mengering. Satu hal yang membuatnya semakin bergedik ngeri adalah saat ia menyadari bahwa sosok itu baru saja tersulut dengan si jago merah, yang dimana pada saat itu asapnya masih mengepul namun sedikit. Tak mau berlama, segeralah ia mengambil langkah 1000 untuk melaporkan temuan itu yang baru ia lihat kepada pihak yang terkait, yang kemudian tak lama hadir dan langsung melakukan olah TKP yang telah pula dibanjiri oleh warga yang penasaran. Tubuh yang ditemukan hangus itu singkatnya diketahui bernama Kaifatul Jannah alias Olive yang menghilang sejak 1 hari yang lalu. Dan tak butuh waktu yang lama dan tak sulit bagi polisi untuk menemukan dalang di balik temuan mengerikan ini. Pelakunya adalah mereka, Agus Purnama alias Agus, tumbuh dan menjalani hari-harinya di desa Umasima, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Agus adalah pria lokal yang dikatakan hanya mengenyam pendidikan sampai SMP saja. Itu juga katanya nggak lulus. Di umurnya yang di tahun 2019 menginjak 18 tahun itu, Agus tampil sebagai pemuda yang tak memiliki pekerjaan yang pasti. Dari sumber-sumber yang saya kulik, saya nggak dapet tuh informasi yang menyebutkan apa pekerjaan Agus pada saat itu. Disebutkan lebih lanjut, Agus adalah pemuda yang berada nggak jauh-jauh amat dari dunia kenakalan remaja atau kenakalan pria-pria seusianya. Walau dikatakan tak punya pekerjaan atau pengangguran, Agus disebutkan kerap kali mengkonsumsi barang-barang haram jenis tertentu yang biasanya ia lakukan bersama dengan teman-teman satu circle-nya. Juga selain itu, Agus sering banget menghabiskan waktunya untuk bermain game di warnet yang ada dan gak jauh dari lingkungan tempat ia tinggal. Di tahun 2019, tepatnya di bulan Maret, Agus menemukan cintanya. Kala itu disebutkan dari informasinya, ia jadian dengan seorang wanita yang bernama Kaifatul Jannah atau yang biasa dikenal dengan nama Olive. Umurnya sama, 18 tahun. Entah bagaimana proses jadian mereka, dan bagaimana bisa Olive membuka hatinya untuk Agus yang dikatakan tak punya pekerjaan atau belum punya pekerjaan yang pasti. Analisa saya seputar Agus ini bisa jadi di mata Olive, Agus punya kepribadian yang menarik, humoris, perhatian, penyayang, dan lain sebagainya. Atau mungkin juga di mata Olive Agus punya daya tarik tertentu. Misalnya seperti Agus suka menulis, membaca puisi, membuat kue, dan lain sebagainya juga. Berbeda dengan Agus, Olive adalah wanita yang punya visi dan misi yang visioner. Di umurnya yang masih sangat muda di tahun 2019 itu, Olive bekerja di sebuah salon kecantikan, Salon Luwes namanya, yang beralamat di Jalan Diponegoro nomor 30, Kelurahan Umasima, Sumbawa, NTB. Siang malam Olive rela bekerja banting tulang di salon itu, hanya untuk satu hal, yaitu ia ingin memperbaiki kualitas hidupnya. Dengan bekerja, ia yakin bahwa siapapun bisa secara perlahan namun pasti mencapai segala cita dan cintanya. Di masa-masa hubungan yang mereka jalani pada awalnya, pastilah dipenuhi dengan kisah-kisah romantis dan penuh cinta. Bahkan dikatakan pula dari sumber yang saya kulik, sejoli di mabuk cinta ini pernah beberapa kali melakukan pertandingan gulat yang mereka lakukan baik di kebun, di rumah kosong, atau di rumah Agus. Tentu ketika tak ada satupun orang di lokasi berkencan mereka. Di tengah-tengah hubungan mesra yang mereka sama-sama jalani pada saat itu, Olive mulai merasakan perasaannya kepada Agus yang mulai luntur. Entah apa yang membuat Olive mengurangi rasa sayang itu kepada Agus pacarnya yang telah mereka jalani kurang lebih 8 bulan itu. Mungkin saja Olive merasa insecure tentang masa depan yang harus ia jalani dengan Agus nanti. Dan setelah memperhatikan dan menimbang-nimbang, Olive akhirnya sampai pada putusan akhirnya. Olive memutuskan hubungannya dengan Agus. Kata putus itu pun ia sampaikan langsung dari ponsel miliknya dari aplikasi WhatsApp. Agus yang menerima pesan itu tentu mencak-mencak. Jujur li Agus masih sayang dan masih mau pacaran sama Olive. Tapi Olive-nya gak mau. Sekali putus, ya putus. Gak ada yang harus dibahas lagi. Singkatnya setelah kata putus itu, Olive dikatakan dekat dengan seorang pria yang tampaknya bisa menjadi pelipur lara hatinya pasca berakhirnya hubungannya dengan Agus. Pria itu bernama Doni. Doni merupakan teman Olive. Mereka saling mengenal sejak masih sama-sama di bangku sekolah.
Donnie dan Olive memang dekat, namun tak ada status hubungan apapun di antara mereka. Mereka hanya sebatas teman saja. Walau dikatakan Donnie dan Olive seringkali berchat ria dan atau saling melakukan panggilan video call, namun itu hanya sebatas teman saja. 10 September tahun 2019, Agus berada di puncak amarahnya. Lantaran hubungannya dengan Olive makin gak jelas. Agus tetap mau melanjutkan hubungan itu, namun Olive gak mau. Lalu di siang hari itu sekira jam 12, Agus dengan segala emosinya secara tiba-tiba pergi dan mendatangi salon luwes, tempat di mana Olive bekerja, yang kebetulan saat itu Olive ada di sana. Sesampainya di depan salon, Agus yang marah-marah kemudian berteriak memanggil-manggil nama Olive, sambil mengatakan kata-kata yang kasar. Sahutan keras itu tentu saja didengar oleh teman-teman Olive yang ada di dalam salon. Juga warga yang tinggal di sekitar lokasi pun tahu dan dengar apa yang Agus katakan pada saat itu. Namun alih-alih menghentikan aksinya dengan ngamuk-ngamuk, Agus malah semakin liar. Segera ia masuk ke dalam salon mencari di mana Olive berada pada saat itu. Setelah bertemu dengan Olive, ia kemudian maki-maki Olive sambil menariknya dengan berkata, "Daripada kita putus, mendingan aku saja kamu." Namun beruntung di hari itu keributan yang terjadi di antara Olive dan Agus bisa diredakan oleh teman-teman Olive dan pegawai salon lainnya. Lalu setelah berhasil didamaikan dan diredakan emosinya, Agus bisa menjadi lebih tenang. Dan setelah bisa mengendalikan diri, ia pun pulang ke rumahnya. Apakah urusannya telah selesai? Tentu saja belum. Agus yang pulang ke rumah dengan damai tidak sama sekali menyiratkan sebuah kata damai dengan Olive. Malah yang muncul adalah sebuah rencana untuk menghilangkan nyawa Olive sang mantan pacar. Hari gelap yang menaungi hidup Olive adalah bermula di hari Kamis, 12 September tahun 2019. Saat itu Agus yang telah yakin akan rencananya menghubungi Olive di jam 7 pagi atau waktu sebelum Olive berangkat kerja. Kala itu dengan segala bujuk rayunya, Agus berucap manis dengan mengatakan bahwa ia ingin bertemu dan ia mau ajak Olive untuk jalan-jalan. Awalnya Olive agak ragu untuk menerima tawaran itu, dikarenakan hari itu bukanlah day off-nya, melainkan ia harus tetap bekerja. Namun dikarenakan Agus terus memujuk Olive dengan segala janji manisnya, luluhlah hati Olive. Dan dengan sukarela, Olive menerima ajakan itu. Ia pun bersiap untuk kemudian Agus jemput. Setelah Agus pun juga bersiap, Agus kemudian meminjam sepeda motor milik tukang ojek yang biasa mangkal di pertigaan jalan rumahnya. Ia datangi si abang ojek itu dan ia beri uang 20.000, katanya minjem sebentar mau jemput pacar. Setelah berhasil mendapatkan pinjaman sepeda motor, gas pun Agus tancap menuju rumah Olive di Gang Jangkar, Kampung Jawa, Kelurahan Umasima, Sumbawa, NTB. Namun sebelum Agus pergi untuk menjemput Olive, tak lupa ia selipkan satu buah sajam miliknya di dalam saku jaketnya. Untuk apa sajam itu? Mari kita simak sama-sama. Dengan sepeda motor itu singkatnya, Agus berhasil menjemput Olive yang kemudian ia bawa ke sebuah rumah kosong yang beralamat di Jalan Osapsio 3, Umasima, Sumbawa. Olive yang tak menaruh curiga apapun mau saja ketika Agus menggandengnya untuk masuk lebih dalam ke dalam rumah kosong itu, yang lokasinya agak jauh dari rumah warga. Segeralah langkahnya mereka bawa menaiki anak tangga yang membawa mereka ke lantai 2 rumah itu. Di lantai 2 mereka sempat berbicara sebentar seperti biasa, yang kemudian dilanjutkan dengan pertandingan gulat yang mereka lakukan di sebuah ruangan kosong di lantai 2. Singkatnya, setelah pertandingan itu selesai, Agus minta Olive untuk menunggunya sebentar saja, dikarenakan Agus mau balikin motor pada bang ojek yang kayaknya motornya mau dipakai. Setelah mengembalikan sepeda motornya, Agus pun kembali ke rumah kosong itu dengan berjalan kaki. Sesampainya di rumah itu, Agus kembali menuju lantai 2 untuk menemui Olive dan pembicaraan pun kembali terjadi. Topiknya masih sama, yaitu seputar kisruh hubungan mereka. Dikatakan pada saat itu, Olive bersikukuh mau putus dari Agus. Bahkan saking niatnya, Olive sampai-sampai mengatakan bahwa ia sudah punya pacar baru sebagai pengganti Agus yang tak ia sebutkan siapa orang itu. Namun alih-alih marah, justru Agus kembali mengajak Olive untuk melakukan pertandingan sesi kedua. Dan singkatnya terjadilah. Di tengah-tengah pertandingan yang sedang terjadi, kemudian tanpa disadari oleh Agus, Olive melihat dan mengambil sajam yang terselip di saku jaket milik Agus. Olive kemudian bertanya, "Loh, ini apa? Kenapa kamu bawa ini? Tumben banget." Dengan tegas Agus katakan, "Tidak untuk apa-apa." Mendengar hal itu, Olive segera ambil sajam itu dan ia buang ke arah ruangan kosong.
Tak lama kemudian tuntaslah sesi kedua, yang lalu Agus kemudian menyuruh Olive untuk duduk di hadapannya, sembari Agus memeriksa isi percakapan yang ada di handphone milik Olive. Sembari Agus memeriksa ponsel Olive, Olive tetap katakan bahwa ia mau putus. Ia sudah gak mau lagi sama Agus, dan ia sudah punya pacar baru sekarang. Dan mulai dari sekarang, jangan pernah mendekatinya lagi. Mendengar hal itu, kemurkaan Agus telah ada di puncaknya. Agus yang memang sudah punya rencana itu, segera ia berdiri. Ia hampiri Olive yang masih terduduk, dan segera mencetakkan tangannya ke leher Olive. Mendapatkan serangan secara tiba-tiba, tentu saja membuat Olive kaget. Dan dikarenakan tenaga Agus lebih kuat daripada Olive, dan ditambah dengan posisi Agus yang lebih diuntungkan, Olive pun tak bisa berbuat apa-apa, kecuali hanya diam dan pasrah. Sumbatan jalur nafas itulah yang kemudian membuat Olive kehilangan nyawanya. Setelah kurang lebih 10 menit Agus sumbat dengan kedua tangannya dengan sekuat tenaga, ia pun dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah mendapati Olive tak bernyawa, Agus kemudian merobek bajunya dan ia sumpalkan robekan-robekan itu ke dalam mulutnya. Entah apa tujuannya, namun yang pasti, setelah Agus selesai dengan itu, Agus ambil handphonenya dan semua perhiasan yang menempel di tubuh korban. Dan kemudian dia singkirkan tubuhnya ke bagian belakang rumah itu. Setelah Agus meletakkan tubuh korban di sebuah tempat, lalu Agus menghubungi temannya yang bernama Fajri. Ia katakan bahwa ia minta dijemput di rumah kosong itu, dan tak lama kemudian Fajri pun datang dengan menggunakan sepeda motor. Setelah bersama-sama berlalu, kemudian Agus menyuruh Fajri untuk mengantarkannya ke toko emas yang berada di persimpangan Jalan Ai Awak di Seketeng, Sumbawa. Sesampainya di sana, Agus kemudian bertemu dengan penjaga toko yang bernama Ibu Sri. Agus katakan kepada Ibu Sri bahwa ia mau gadai perhiasan milik ibunya. Dikatakan dengan melas, Agus butuh uang. Agus sedih sebab ibunya lagi sakit dan uang itu akan dia pakai untuk berobat. Itulah bualnya kepada si penjaga toko emas. Dan dia pun berjanji 2 hari lagi ia akan kembali untuk menebus perhiasan-perhiasan itu. Merasa iba, Ibu Sri kemudian memberikan uang gadai sebesar 2,1 juta rupiah kepada Agus, yang kemudian singkatnya Agus ambil dan ia bawa. Segeralah ia menuju sebuah warnet yang bernama Warnet Flins yang ada di Jalan Baru, atau tempat di mana ia biasa menghabiskan waktunya untuk bermain game dengan masih diantar oleh Fajri. Di warnet yang kebetulan di siang itu nggak begitu ramai, Agus bertemu dengan teman lainnya yang bernama Lukman. Lukman sendiri adalah bisa dibilang sahabat karib Agus dan Fajri, sebab mereka bertiga berusia sama atau seusia. Setelah mereka bertemu, sempatlah mereka bertiga ngegame bareng atau mabar, memainkan sebuah permainan di warnet secara online. Hingga pada sebuah momen, Agus yang baru saja mendapatkan uang dari aksi jahat dan tipu-tipunya itu, kemudian mengajak kawan-kawannya untuk mengantarkannya membeli barang haram yang rencananya akan dibeli dari desa sebelah. Mendapatkan tawaran itu, Fajri dan Lukman bersedia mengantarkan Agus untuk mendapatkan barang haram itu dari desa sebelah. Yang singkatnya setelah mendapatkannya, barang haram itu mereka bersama-sama di rumah kosong, atau tempat di mana Agus mencapakan tubuh Olive pacarnya. Sesampainya di rumah itu, tak disangka ternyata Lukman mengetahui bahwa pada saat itu ia melihat tubuh seseorang yang tergeletak di belakang rumah itu. Dengan wajah penuh kengerian, Lukman tanyakan hal itu kepada Agus tentang siapa itu dan kenapa ia ada di sana. Lalu dengan tenang, Agus menjawab, "Jangan bilang Fajri. Itu Olive, saya PC. Saya kesal dengannya karena ia punya pacar baru." Kebetulan saat itu ketika Agus dan Lukman berbicara, Fajri sedang tidak ada di tempat. Ia sedang membeli minuman di warung. Tentu Lukman yang mendengar hal itu kagetlah ia, sebab sebelumnya Lukman tidak pernah melakukan atau terlibat dengan segala macam hal seperti itu. Namun Agus dengan segala usahanya akhirnya bisa membuat Lukman menjadi lebih tenang. Singkatnya, setelah Fajri datang dan acara pun dimulai. Setelah selesai dengan acaranya, mereka bertiga kembali lagi ke warnet untuk melanjutkan permainan yang sempat tertunda tadi. Singkatnya, di tengah permainan atau sekira jam 6 sore, Agus kemudian menyuruh Lukman untuk ikut kembali bersamanya untuk mengurus tubuh Olive di dalam rumah kosong itu. Saat itu Agus dan Lukman di tengah perjalanan sempat membeli tali rapia, 1 buah karung, dan sebotol bensin yang mereka beli dari 2 toko yang berbeda. Sesampainya di rumah kosong, Agus yang dibantu Lukman secara bersama-sama memasukkan tubuh Olive ke dalam karung itu. Dan setelah rapi dan diikat oleh tali rapia, keduanya kemudian membawanya ke Jalan Kelapis, Kecamatan Berangbiji, yang tempat ada pembuangan sampahnya dengan menggunakan sepeda motor
Dan di sanalah mereka campakkan tubuh Olive dan kemudian menyiramkannya dengan bensin. Dan dengan satu sulutan saja, si jago merah kemudian muncul dan mulai menjilati objek yang terbakar itu. Tuntaslah misinya. Agus pulang, begitupun juga Lukman. Selesai. Oleh tersangka inisial AP, di mana keduanya ada hubungan berpacaran. Dibawa ke salah satu tempat rumah kosong, yang dimana rumah tersebut dijadikan TKP. Sebelum dilakukan pembunuhan, yang bersangkutan terlebih dahulu melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak 2 kali. Setelah itu ada percekcokan dikarenakan yang saudara AP cemburu menuduh korban itu berselingkuh. Setelah korban meninggal dengan cara lalu inisial AP melucuti. Kasus ini bisa terungkap diawali dari keresahan salah satu anggota keluarga Olive yang merasa ada yang gak beres ketika Olive tak pulang ke rumahnya 1 hari yang lalu. Kala itu sepupu Olive yang bernama Fitri berinisiatif untuk mencari Olive dengan mendatangi rumah Agus, yang sejauh Fitri tahu bahwa ia adalah pacarnya. Namun pada saat itu Agus menjawab, "Saya nggak tahu di mana Olive, saya udah putus dengannya." Setelah mendapatkan jawaban itu, Fitri kembali pulang dengan Fitri. Lukman kemudian menyuruh Fitri untuk datang ke warnet Flins di Jalan Baru Sumbawa. Dan singkatnya setelah Fitri mendatanginya, Lukman kemudian mengatakan semuanya. Mengatakan bahwa ia tahu apa yang terjadi dengan Olive dan dia tentu juga mengatakan bahwa Aguslah yang telah menghilangkan nyawa Olive. Mendengar hal itu seketika remuklah hati Fitri. Ia tak mengira akan sampai separah itu. Lalu dengan dibantu oleh kakak Fitri yang juga bernama Agus, Fitri, Lukman dan kakak Fitri Agus segera melaporkan akuan itu kepada pihak yang berwajib. Dan singkatnya, Agus Purnama segera diamankan oleh pihak kelas, menghadirkan 2 tersangka, Agus dan Lukman, yang memperagakan beberapa peragaan bagaimana Agus dan Lukman melakukan tindakan ngerinya. Proses rekonstruksi juga disaksikan warga yang penasaran, yang mau tahu bagaimana kejamnya para pelaku menghilangkan nyawa si pegawai salon cantik itu. Dalam persidangan yang kemudian digelar oleh Pengadilan Negeri Sumbawa melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis seumur hidup untuk Agus Purnama. Untuk vonis Lukman kebetulan saya tidak mendapatkan informasi lebih lanjut, dikarenakan pada saat itu usianya masih di bawah umur, sehingga perlakuan di persidangan tentu berbeda pula. Demikianlah kisah ini. Semoga akan selalu ada pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.